أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam hidayahnya, dalam petunjuknya, dengan karunia, kasih sayang, kebaikan Dia. Semoga Allah taala memaafkan segala kekhilafan, kesalahan, kekurangan, dosa-dosa kita yang setiap harinya. Baik hadirin sekalian, ini tanggal 29 Rajab. Jadi kalau hilal terbit malam ini berarti besok masuk 1 Sya'ban. Kalau hilal tidak terlihat berarti istikmal 30 hari dan Sya'ban hari Senin berarti nanti kita tunggu saja pengumumannya. Jelasnya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah taala, Ramadan semakin dekat. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan insyaallah. Nah, kita lanjutkan dulu kajian kita dalam kitab Bulughul Maram. Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaihi, beliau mengatakan, ini hadis yang ke-1139, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Yamani fa amarani an akhudha min kulli halimin dinaran aw adlahu ma'afiriyan. Akhrajahu ats-tsalatsatu wa shahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimku ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimku ke Yaman dan beliau menyuruh untuk mengambil jizyah, untuk memungut jizyah dari setiap orang yang balik sebesar 1 dinar. Mengambil jizyah dari setiap orang yang balik sebesar 1 dinar atau yang senilai dengannya. Yang senilai dengannya berupa kain ma'afiri, berupa kain ma'afiri. Nah, ma'afiri jenis kain dia nama tempat hadirin sekalian di Yaman. Disebut negerinya disebut Ma'afir. Nah, di situ ada kain yang diproduksi bagus Nah, makanya kain ini dikenal disebutnya sebagai kain ma'afiri. Kemudian dinar sudah sering kita ulang di sini. 1 dinar berapa gram emas? 1 dinar berapa gram emas? Masih ingat? Lupa ya? Lupa berjamaah. 4,25. Ini 4/4. Jadi 1 dinar sama dengan 4 gram 1/4 emas. 4,25 gram emas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz radhiyallahu anhu ke Yaman. Dan beliau menyuruh Mu'adz untuk memungut jizyah itu dari setiap orang yang sudah balik sebesar 1 dinar atau yang semisal dengannya, seharga senilai dengannya berupa kain ma'afiri.
Nah, hadis ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hadis yang sebelumnya yang kita baca ya tentang seorang raja yang berkuasa di Daumatul Jandal, yaitu Ukaidir ya. Nah, jadi dua hadis ini ya, dalil tentang disyariatkannya mengambil jizyah. Ya, mengambil jizyah dari negeri-negeri taklukan ini. Ya, negeri-negeri yang menyerah ya, dan bersedia tunduk patuh kepada pemerintah Islam. Dan dua hadis ini juga hadirin sekalian, raja yang kita sebut kemarin itu di hadis yang sebelumnya itu Arab ya, dia bangsa Arab, termasuk bangsa Arab. Kemudian orang-orang Yaman juga Arab ya. Artinya apa? Ya, hukum ini berlaku sama ya, untuk orang Arab maupun orang Ajam ya. Jadi dahulu ketika ada negeri-negeri Arab yang belum masuk Islam, kemudian ditaklukkan oleh pemerintah Islam, nah mereka juga tetap dibebankan untuk membayar jizyah, ya, untuk membayar jizyah. Kemudian hadis ini memberikan faedah juga pada kita yang sudah pernah kita singgung juga, bahwa jizyah itu dibebankan hanya kepada laki-laki dewasa, ya, hanya dibebankan kepada laki-laki dewasa ya, dari orang-orang kafir ini. Ingat ya, orang kafir, bukan orang muslim ya. Dibebankan sekali lagi hanya kepada laki-laki dewasa ya, tidak dibebankan kepada wanita dan anak-anak ya, tidak dibebankan kepada wanita dan anak-anak ya. Jadi kenapa ya dibebankan kepada laki-laki saja ya, karena mereka ini yang diizinkan untuk dihabisi dalam perang ya, ya. Dan Islam melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak ya. Jadi orang-orang ini, laki-laki ini ya, yang bisa berperang, bisa memanggul senjata, nah mereka itulah yang dibebankan membayar jizyah. Kemudian hadis ini juga menyebutkan tentang besaran jizyah yang dipungut ya, diambil dari orang-orang kafir ya, yang berada di negeri-negeri taklukan tersebut. Ya, dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan Muaz untuk mengambil jizyah sebesar 1 dinar. Ya, sebesar 1 dinar. Ya, dan 1 dinar sudah kita sebutkan tadi 4 gram ya, 4,25 gram. Mahal. Dari dulu harga emas itu sama ya. Yang bikin mahal ini nilai uang kita. Ya, nilai uang kita ya. Ya. Setahun yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu emas itu masih 500.000 hadirin sekalian ya. Ya, sekarang mungkin sudah sampai 1 juta 1 gram ya, 1 gram emas ya. Nah, sebelum-sebelumnya tentu lebih murah lagi ya. Ya, jadi standar saja ya, 4 gram ini ya, tidak mahal-mahal sekali. Dan ini sekali lagi cuma diambil, pernah kita singgung, sekali dalam 1 tahun ya, hanya 1 kali dalam 1 tahun. Ya, dan ya di Yaman ya, ketika itu mungkin ya, wallahu a'lam, karena uang ya, emas ini juga tidak tersebar luas ya, maka diperintahkan untuk mengambil penggantinya ya, mengambil pengganti emas itu yang senilai dengan harga emas itu, nilai emas itu ya. Ya, nah, di sini Muaz radhiyallahu anhu mengambil kain ya, jenis kain ya, berarti kain ini mahal sekali ya, yaitu jenis kain Mu'afiri yang sangat dikenal ya, di bangsa Arab ya, dari negeri Yaman tersebut ya, dan nilainya kurang lebih sama ya, dengan harga nilai 1 dinar tersebut. Nah, ini yang disebutkan oleh jumhur ulama. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa nilai jizyah ini dikembalikan kepada kebijakan imam. Ya, dikembalikan kepada kebijakan penguasa.
Ya, ada disebutkan dalam beberapa kitab fikih bahwa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau membebankan jizyah bagi orang yang mampu itu sebesar 48 dirham. 48 dirham. Kemudian orang yang di bawahnya, yang tengah-tengah, ya, itu dibebankan sebesar 24 dirham. Ya, 24 dirham. Ya, sementara yang lebih rendah lagi, ya, nah itu beliau bebankan sebesar 12 dirham saja. Ya, hanya 12 dirham. Dirham ya, uang perak ya. 12 dirham. Nah, ini di kebijakan dari Umar sebagai khalifah, dan waktu itu masih banyak sahabat yang hidup. Tidak ada yang mengingkari. Ya, jadi dibenarkan ya hal yang seperti ini. Ya, jika imam memutuskan ya kebijakannya, ya itu juga tidak masalah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, tapi ala kulli hal ya, pendapat jumhur hukum asalnya jizyah itu minimalnya adalah 1 dinar. Ya, sebesar 1 dinar setiap tahun, ya, yaitu 4,25 gram emas. Baik, selesai pembahasan ini, kita masuk ke bab yang baru. Syekh rahimahullah mengatakan bab al-hudnah. Ya, disebut as-sulh. Ya, semuanya memiliki makna yang sama. Ya, ketika pemerintah Islam, penguasa muslim membuat kesepakatan damai dengan pihak-pihak tertentu ya, dari orang-orang kafir. Ya. Nah, itu disebut apa? Hudnah, ya, perjanjian damai. Di antara dalilnya firman Allah di surat Al-Anfal ayat yang ke-61. Al-Anfal ayat yang ke-61, Allah Ta'ala mengatakan, wa in janahu lis-silmi fajnah laha. Jika mereka orang-orang musyrik cenderung kepada perdamaian, jadi jika mereka cenderung mau meminta perdamaian, ya cenderunglah engkau kepadanya, terima itu. Ya, jadi tetap ya dianjurkan ya oleh syariat untuk ya, menerima ya, kehendak orang-orang kafir yang ingin berdamai tersebut. Kemudian dari hadis kita akan bacakan ya, Nabi SAW pernah membuat perjanjian damai bersama orang-orang kafir Quraisy, ya, gencatan senjata selama 10 tahun. Dan hukum asalnya dalam Islam kita, hadirin sekalian, hukum asalnya dalam Islam kita adalah jihad, ya, memerangi orang-orang kafir ini untuk mereka apa? Mendengar tentang Islam, ya, untuk mereka mendengar tentang Islam. Jadi kalau disebut jihad, jangan selalu berpikiran membunuh orang, ya, karena tujuan jihad itu apa? Dakwah. Ya, tujuan jihad itu adalah dakwah. Jadi jihad fi sabilillah dalam Islam kita bagian dari dakwah. Ya. Nah, kalau ada pemerintah Islam yang kuat, ya, dia wajib ya, mengirim tentara ini ke negeri-negeri kafir untuk apa? Ya, mengajak ya, negara-negara kafir itu kepada Islam. Jika dia tidak mau, yang sudah kita bahas dahulu, mereka membayar jizyah. Kalau tidak mau juga, nah saat itulah kemudian diperangi. Ya. Nah itu hukum asalnya. Ya. Tapi kemudian kalau orang-orang kafir ya, meminta perdamaian, atau misalkan imam memandang bahwasanya dibutuhkan melakukan perjanjian damai, nah itu tidak masalah, boleh saja. Tapi dengan syarat, kata para ulama kita, selama ya hudnah itu, perjanjian damai itu tidak merusak kepentingan
jihad Islam. Ya, tidak merusak kepentingan jihad Islam kita. Ya. Cuman ya hadirin sekalian, mohon maaf, pembahasan seperti ini dulu ya, ketika Islam mulia, ya, Islam kuat, Islam jaya. Ya. Nah sekarang kita lemah sekali. Ya. Bagaimana mau kirim pasukan ke ya, mengajak orang ya di negeri-negeri kafir kepada Islam. Ya, negeri-negeri Islam saja diduduki oleh ya, orang-orang kafir. Ya Allah musta'an. Ya. Kita berharap ya semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan umat ini ya, dan mengembalikannya kemuliaan dan kejayaan Islam dan umat ini. Wallahu musta'an. Baik, kita bacakan dalil-dalilnya. Imam Ibnu Hajar rahmatullah alaihi beliau mengatakan ya ini hadis yang ke-1140 di buku saya. Ya beliau mengatakan wa an A'idh ibni Amrin al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-Islamu ya'lu wa la yu'la akhrajahu ad-Darqutni. Dari A'idh bin Amr al-Muzani, dari A'idh bin Amr al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Islam itu al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi, wa la yu'la, dan tidak ada yang lebih tinggi. Jadi Islam itu mulia hadirin sekalian dan tidak ada yang lebih mulia darinya. Dan hadisnya ya, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni rahmatullah alaihi. Ya, hadisnya hasan insyaallah. Ingat baik-baik hadis ini. Ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Ya, Islam itu tinggi, Islam itu mulia, ya, dan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia dari dia. Insyaallah. Kemudian hadis berikutnya yang ke-1141, Syekh rahimahullah mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'u al-yahuda wan nasara bis-salami wa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila adyaqihi rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu memulai memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, jangan kamu memulai memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan jika kamu berjumpa salah seorang dari mereka di jalan, ya jika kamu menjumpai salah seorang dari mereka di jalan, maka doronglah dia ke pinggiran, ya tempat yang paling sempitnya, di pinggir-pinggirnya. Ya, hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Muslim rahmatullah alaihi. Paham ya hadisnya? Ya, jadi jika kamu jangan mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, jangan mendahului salamnya kepada mereka, dan jika kamu menjumpai salah seorang dari mereka, maka doronglah dia ke jalan yang sempit. Ya, jadi jalan-jalan besar itu untuk kaum muslimin. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Tapi Islam hadirin sekalian, agama perdamaian, agama kasih sayang, ya. Dan Islam ini ya, bukan agama ya, permusuhan, ya, bukan agama yang berlumuran darah, tidak sama sekali. Ya. Makanya ya, dalam Islam kita diperintahkan ya, umat ini untuk menyampaikan agama ini kepada orang-orang kafir dengan cara-cara yang paling mudahnya, ya, dengan cara yang paling mudahnya, paling enaknya, paling damainya, sebisa mungkin. Itu hukum asalnya. Itu hukum asalnya.
dan tidak digunakan kekerasan ini, yaitu jalan perang, kecuali memang sudah tidak ada jalan lagi untuk menyampaikan dakwah dengan cara-cara damai. Nah, saat itu ketika tidak memungkinkan bagi pemerintah Islam menyampaikan Islam ini kepada orang-orang kafir dengan cara-cara yang damai, nah saat itulah digunakan cara-cara yang keras, yaitu dengan berjihad. Makanya itu juga Islam menerima perdamaian yang diajukan oleh kelompok-kelompok orang-orang kafir ini, seperti yang kita sebutkan tadi, dan tujuannya apa? Di antaranya adalah yang paling pentingnya supaya mereka juga bisa mendengarkan Al-Quran, bisa mendengarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah salah satu manfaat dari perjanjian Hudaybiyah yang kelihatannya merugikan, tapi dengan begitu kaum muslimin bisa berjumpa dengan orang-orang kafir, kemudian berbicara tentang Islam, berdiskusi dengan mereka, memperdengarkan Al-Quran. Makanya hanya 2 tahun perjanjian itu berlaku. Tapi pemeluk Islam berlipat, bertambah jumlahnya, berlipat ganda. Itu nanti kita akan bahas insyaallah. Nah, jadi sekali lagi Islam ini agama yang damai, agama yang memberikan kedamaian, bukan agama yang membawa kerusakan, pertumpahan darah, sama sekali tidak. Nah, karena itu hadirin sekalian, walaupun toh seperti itu kita katakan Islam ini agama damai, tetap saja ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Nah, ini yang lucunya di kita ini. Ketika ada sebagian kelompok bahkan di backing oleh penguasa, mencoba untuk apa? Menekan-nekan kita sebagai mayoritas. Untuk semuanya dianggap sama, disuruh bertoleransi versi mereka, dan semacamnya. Allahumma musta'an. Padahal apa salahnya? Di negeri-negeri kafir pun kaum muslimin tidak sebebas yang dirasakan oleh orang-orang kafir di negeri kita. Dan itu wajar saja, karena itu negeri mereka. Jadi kalau mereka buat batasan-batasan untuk muslim sebagai minoritas, sah-sah saja. Nah, pun semestinya begitu di negeri-negeri yang mayoritas Islam. Kalau kemudian kelompok Islam yang mayoritas ini memiliki keistimewaan, sah-sah saja. Dan itu bukan berarti kemudian menzolimi kelompok minoritas, tidak. Tapi yang anehnya itu ketika mereka menyebut keadilan itu adalah sama rasa sama rata, padahal wallahu musta'an, akhirnya Anda pahamlah sendiri. Orang buka puasa di bulan Ramadan pun disuruh hormati. Bukannya orang yang tidak puasa disuruh menghormati orang puasa, tapi orang puasa yang disuruh hormati orang yang tidak puasa. Lucu, ya Allah musta'an. Sesat, semoga Allah Ta'ala memberikan kita pemimpin yang lebih baik, insyaallah. Allah musta'an. Nah, jadi hadirin sekalian, maaf, walaupun Islam ini agama yang kita sebutkan tadi sebagai agama yang cinta damai, tapi tetap saja ada aturan mainnya. Makanya untuk orang-orang kafir ini, terkhusus yang berkait dengan ahlu zimmah, kaum zimmi, orang-orang kafir yang hidup di negeri Islam dalam perlindungan pemerintah Islam, mereka diberikan izin untuk tinggal di negeri Islam sebagai warga negara negeri Islam itu, dengan kewajiban membayar jizyah, dan juga mereka memiliki aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Islam.
Apa itu? Ya, diantaranya mereka juga wajib ya mematuhi hukum-hukum syariat yang bersesuaian dengan hukum-hukum mereka. Ya. Ya, seperti persoalan apa ya, hukum rajam bagi pezina, potong tangan bagi mencuri. Nah, itu ada di mereka. Adapun yang mereka dihalalkan di agama mereka, nah itu tidak masalah. Islam tidak melarang itu di mereka. Seperti ya, misalkan di kelompok ahlul kitab ini, di agama mereka yang sudah diubah-ubah, mereka diizinkan minum arak ya, dan makan daging babi. Nah, dalam pemerintahan Islam mereka tidak dilarang untuk itu. Tapi mereka tidak boleh ya melakukannya terang-terangan. Ya, tidak boleh melakukannya ya, terang-terangan di hadapan kaum muslimin. Tapi yang lain-lainnya yang sesuai yang hukum Islam itu sejalan dengan hukum mereka, nah hukum itu tetap diperlakukan juga untuk mereka. Kemudian di antara aturan mainnya juga hadirin sekalian, orang-orang kafir ini yang hidup di negeri Islam diberikan tanda khusus. Ya, diberikan tanda khusus ya. Di pakaian mereka ya, jadi mereka punya tutup kepala khusus ya, pakaian khusus yang menandakan maksudnya mereka itu zimmi. Itu diterapkan dahulu ya di masa pemerintahannya di Khulafaur Rasyidin ya, di masa pemerintah di Bani Umayyah ya, di masa pemerintahnya Umar bin Abdul Aziz ya. Kemudian di antara aturan lainnya juga ya, mereka tidak boleh ya kalau di majelis mereka tidak boleh duduk di depan-depannya ya. Kemudian kalau di jalan-jalan pun seperti itu ya, yang seperti yang dia sebutkan dalam hadis tadi, mereka tidak boleh lewat di jalan-jalan besarnya. Kemudian ya tidak boleh mereka memberi salam dengan salam kita ya, atau kita tidak boleh ya mendahului mereka dalam memberi salam. Kemudian mereka dilarang ya membangun tempat-tempat ibadah ya, kecuali yang sudah ada ya itu boleh, tapi tidak boleh membuat ya, dan sebagainya ya. Tidak boleh membuat perayaan terang-terangan dan semacamnya. Ini hukum asalnya seperti itu ya. Hukum asalnya seperti itu. Ini penerapan dari hadis tadi yang kita sebutkan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, mulia ya, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam kita. Kalau ada yang bilang ini kenapa ya perlakuan seperti ini ya. Kalau di istilah orang modern sekarang ya, orang-orang barat pasti bilang ini diskriminasi ya kan, padahal sama saja ya, di mereka pun ada yang seperti itu ya, untuk kelompok-kelompok minoritas Islam ya, dan semacamnya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmahnya, di antara hikmahnya itu yang saya sebutkan tadi ya, penerapan dari hadis yang barusan saya sebutkan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Kemudian yang kedua, kenapa Islam memperlakukan mereka seperti ini? Ya, mereka ini diterapkan ya, aturan-aturan demikian supaya hadirin sekalian, orang-orang kafir ini tidak betah ya dengan kondisi mereka itu. Ya, tidak betah dengan kondisi mereka itu. Nah, barangkali saja ya, ketika mereka dalam ya, merasa tertekan ya, tidak enak ya, jadi seperti ini. Nah, barangkali saja mereka akan berpikir untuk masuk Islam. Itu harapannya. Ya, jadi itu harapannya ya, supaya mereka ya, berpikir untuk masuk Islam dan mau ya, untuk berpindah ya, ke dalam Islam ya. Dan itu kebaikan besar untuk mereka ya, kebaikan besar untuk mereka ya. Masalahnya hadirin sekalian ya, jauh sekali ya perbedaan antara kehidupan dunia dengan akhirat ya. Jadi dengan sedikit tekanan seperti itu, kemudian mereka berpindah ke dalam Islam, nah itu kebahagiaan abadi untuk mereka, keselamatan abadi untuk mereka. Ya. Jadi Islam ingin menyelamatkan mereka ini, ya, menyelamatkan mereka dari apa? Dari kekafiran. Ya, ingin menyelamatkan mereka dari kekafiran. Ya. Ya. Ya, itu tujuan yang mulia sekali ya, dari Islam kita. Ya, terlihat diskriminatif memang, ya. Tapi itu ya mungkin baik untuk mereka barangkali saja ya, supaya mereka mau masuk dalam Islam agar mereka selamat ya, dalam kehidupan dunia yang fana ini, dan yang lebih penting lagi selamat di
akhirat ya, yang abadi nanti. Wallahu musta'an. Ya, tapi sekali lagi hadirin sekalian, ya ingat ya, yang kita sebutkan ini hukum-hukum asal ketika Islam kuat. Nah, sekarang tidak ada yang seperti ini. Jadi jangan coba-coba ya menerapkan hukum ini. Ya, bisa dipidana Anda ya, melakukan yang seperti ini. Jadi hati-hati ya, jangan asal baca hadis kemudian mau diterapkan. Jangan begitu. Pahami dulu konteksnya bagaimana ya. Allah musta'an. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Penulis rahmatullah alaihi mengatakan hadis yang ke-1142, wa 'anil Miswar ibni Makhramah wa Marwan radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal Hudaybiyah fa dzakara al-haditsa bitulihi wa fihi. Dari Miswar, Al-Miswar bin Makhramah dan Marwan radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tahun Hudaybiyah. Dia berangkat pada tahun Hudaybiyah. Ya, dan beliau menyebutkan hadisnya yang panjang itu. Wa fihi, dan dalam hadis itu disebutkan, jadi hadisnya panjang sekali, Ibnu Hajar cuma menyebutkan potongan-potongannya saja. Wa fihi, dan dalam hadis itu disebutkan hadza ma salaha alaihi Muhammad ibn Abdullah wa Suhail ibnu Amrin, hadza ma salaha alaihi Muhammad ibn Abdullah Suhail ibn Amrin ala wad'il harbi 10 sinina ya'manu fiha an-nasu wa yakuffu ba'duhum an ba'din. Akhrajahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Baik, dalam hadis itu disebutkan ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah kepada Suhail bin Amr untuk gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, di mana manusia akan merasa aman. Ya, kemudian masing-masing pihak akan menahan diri. Ya, masing-masing pihak akan menahan diri, ya, tidak berperang. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan pokok hadis ini asalnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan wa akhraja Muslimun ba'dahu min hadithi Anas radhiyallahu anhu wa fihi, dan Muslim radhiyallahu anhu rahimahullah meriwayatkan sebagian hadis ini dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu. Nah, dalam hadis itu disebutkan anna man jaa'a minkum lam naruddahu alaikum wa man ja'akum minna radattumuhu alaina. Ya, dalam hadis itu disebutkan tentang klausul, ya, salah satu klausul perjanjian itu bahwa siapa saja yang datang, ya, kepada kami dari kalian, ya, siapa saja yang datang kepada kami dari kalian, dari pihak kalian kaum muslimin, maka kami tidak punya kewajiban untuk mengembalikan dia kepada kalian. Kemudian siapa saja dari kami yang lari kepada kalian, ya, datang kepada kalian, maka kalian kaum muslimin wajib, ya, mengembalikan dia kepada kami. Jelas ya? Itu salah satu klausul perjanjian, ya. Jadi jika ada dari pihak muslim yang lari kepada pihak Quraisy, ya, orang ke Makkah, maka pihak Makkah tidak punya kewajiban untuk kembalikan dia. Tapi kalau ada dari pihak Quraisy yang lari kepada pihak Muslim, maka pihak kaum muslimin wajib mengembalikan orang itu ke Makkah, ya, kepada Quraisy. Faqalu, ya, maka orang-orang bertanya, para sahabat mereka bingung, bagaimana bisa seperti ini, ya? Jadi mereka bertanya,
"Ataktubu hadza ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah engkau mau menulis ini, perjanjian seperti ini? Qal, ya beliau menjawab, "Na'am." Iya, ya. Beliau bilang, "Innahu man dhahaba minna ilaihim fa'ab'adahu Allah." Ya beliau bilang, siapa saja dari kita yang lari ke mereka, ya semoga Allah menjauhkan dia. Allah menjauhkan dia, karena dia sudah murtad. Bikin apa? Biarkan saja, ya. Wa man ja'ana minhum fasayaj'alullahu lahu farajan wa makhraja. Adapun orang yang datang dari mereka kepada kita, ya kemudian kita kembalikan pada mereka, maka Allah akan menjadikan untuk dia apa? Jalan keluar. Ya, Allah akan menjadikan untuk dia jalan keluar. Nah, Allah musta'an. Nah, ini dia hadirin sekalian, ya, hadis tentang perjanjian Hudaybiyah, ya perjanjian Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah ini nama tempat, ya, yang sebagiannya itu, ya sebagian lokasinya itu ada di haram, ya dalam haram Makkah, dan sebagiannya itu ada di luar haram. Ya. Dan dia lokasi yang paling jauh dari Ka'bah, ya, lokasi yang paling jauh dari Ka'bah. Ya kurang lebih 23 kilo. Ya. Jadi jarak, ya kita pernah jelaskan, ya, jadi Makkah itu dikelilingi oleh haram, ya batas-batas haram. Ya. Nah, batas haram yang paling jauh ada di Hudaybiyah, yaitu sejauh 23 km, ya, dari Masjidil Haram, ya, dari Ka'bah Baitullah. Nah, di tempat ini, ya, jadi kalau sekarang tidak ada yang namanya Hudaybiyah. Daerah ini sekarang disebut, ya, Asy-Syumaisi. Ya, disebut Asy-Syumaisi. Jadi kalau hadirin sekalian jalan-jalan ke Makkah, kemudian baca, ya. Jadi kalau ada masuk dari Madinah, dari arah Madinah, pasti lewat tempat ini, ya. Jadi kalau ada lokasi, ya, namanya Asy-Syumaisi, nah itu yang disebut dari dahulu sebagai Hudaybiyah. Ya, jadi di lokasi ini dahulu, ya, terjadi apa? Peristiwa yang disebut Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah atau Ghazwah Hudaybiyah. Ketika Nabi SAW di tahun ke-6 Hijri ingin melakukan umrah. Tapi kemudian, ya, ketika mereka sampai di Hudaybiyah, orang-orang Quraisy menghadang mereka. Ya, menghadang mereka. Ya. Quraisy tidak mengizinkan kaum muslimin untuk masuk Makkah. Ya, mereka malu pasti. Ya. Masa ini musuh kita masuk ke kampung kita. Ya. Tapi positifnya hadirin sekalian, ini untuk pertama kalinya Quraisy, ya, memandang kaum muslimin selevel dengan mereka. Ya, karena mereka meminta apa? Perjanjian damai. Ya, yang meminta, ya, perjanjian damai. Alhamdulillah. Ya, cuman karena waktu hadirin sekalian, ya, insyaallah kita akan lanjutkan, ya, di pertemuan berikutnya. Sisa satu hadis, ya, yang kita akan sebutkan, kemudian kita masuk di bab yang baru berkait dengan perlombaan. Ya, perlombaan dan melempar, ya, atau memanah. Ya, ini masih berkait dengan kitabul jihad, ya, tapi, ya, pembahasannya tentang masalah perlombaan. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Terima kasih, ya, semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan hadirin sekalian dimuliakan Allah taala. Ya, pekan depannya ada pemilihan. Jadi bagi yang ingin mencoblos, silahkan, ya, tentukan pilihan Anda, pilih yang terbaik, ya, yang terbaik untuk apa? Untuk Islam kita, ya, untuk kemaslahatan Islam kita, ya, kaum muslimin, ya, kebaikan Islam dan kaum muslimin. Itu yang pertama, ya. Ya, kemudian apa? Untuk kebaikan negara kita ini, ya. Ya, dan tidak usah alergi dengan seperti ini, ya. Ustadz-ustadz kita kalau berbicara tentang ini hadirin sekalian, tujuannya untuk edukasi, ya, yang memberikan bimbingan bagi orang-orang yang mau mencoblos.
Kalau Anda berpandangan tidak mau mencoblos, ya itu hak Anda, silakan saja, tidak usah marah-marah, ya, jengkel, ya, menuduh, ya, yang mau mencoblos macam-macam, biarkan saja. Anda bicara tentang ustadz, akhi, doktor, lulusan Madinah, bukan level Anda untuk berbicara tentang dia, ya. Tahu dirilah, ya, Allahul musta'an, ya. Ya, Anda punya rujukan, ya, ulama tertentu, silakan saja, ustadz lah yang tertentu, ya, boleh yang seperti itu. Tapi tidak usahlah bikin status-status menyindir, ya, menjelek-jelekkan, ya, Allahul musta'an. Ya, bebas semuanya, tidak ada masalah, ya. Karena sekali lagi tujuan ustadz berbicara tentang itu, ya, beliau tunjukkan kepada siapa? Orang-orang yang mau memilih, ya, mau mencoblos. Ya, jadi pilihlah yang terbaik, dan jangan lupa hadirin sekalian berdoa. Berdoa, ya. Sisihkan, ya, waktu Anda untuk berdoa, ya, di sepertiga malam terakhir, ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kita, ya, pemimpin yang terbaik, ya, pemimpin yang terbaik. Ya, ya. Semuanya buruk hadirin sekalian, tidak ada maksudnya kalau kita berbicara, ya, dari sisi Islam kita. Tapi ya tetap saja, ya kita dari yang jelek-jelek ini kita pilih yang terbaiknya, ya, yang paling minim, ya, minimal mudaratnya, ya, yang bisa kita ambil, ya, maslahatnya untuk Islam kita, ya, untuk kepentingan kaum muslimin, untuk negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.